Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Provinsi Papua, baik Papua dan Papua Barat. Kami masyarakat adat dari 7 suku, khusus wilayah Saireri, Kabupaten Kepulauan Yapen, bicara soal pemekaran daerah otonomi baru. Kami masyarakat Kepulauan Yapen dari 7 suku. Pada dasarnya kami melakukan penolakan secara resmi kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, distrik dan kampung. Kami 7 suku adat yang mendomisili Kabupaten Kepulauan Yapen, pulau terpanjang ini. Pada dasarnya, pemekaran Provinsi Utara ini secara sepihak oleh beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat adat wilayah Saireri 7, khusus 7 suku ini. Karena pertama, syarat pemekaran itu satu, harus mekarkan sebanyak mungkin kampung-kampung yang ada di wilayah Teluk Saireri dan juga khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua, harus mekarkan distrik sebanyak mungkin yang ada di wilayah Teluk Saireri dan khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang ketiga, pemekaran dua kabupaten yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik Yabaru dan Timur Jauh, yang sudah ada pendandaannya yang sudah disahkan oleh DPR Kabupaten Kepulauan Yapen. Sejak itu Yabaru telah ada bentuknya namanya tim pemekaran Yabaru. Anggarannya melalui APBD Kabupaten Kepulauan Yapen sudah ada dan sudah digunakan. Namun sampai hari ini pimpinan ganti pimpinan baik DPR maupun Bupati belum ada persetujuan Kabupaten Yabaru dan juga Timur Jauh. Terus mau dipaksakan untuk kita ke Provinsi Papua Utara. Ini kan kita membangun suatu mimpi atau membangun suatu hayalan di dalam mimpi itu sendiri. Kenyataannya, syarat pemekaran itu Kabupaten Yabaru dan Timur Jauh itu belum dilaksanakan secara baik. Makanya kami sebagai anak asli yang mendiami jantung kota, nama lengkap saya Yohan Barangkea, lahir tanggal 17 September 1970. Saya sebagai orang asli yang ada di kota ini, tidak pernah mereka melibatkan kami dari 7 suku ini, termasuk kepala-kepala suku ini. Mereka cuma mengatasnamakan, menggunakan Dewan Adat, beberapa orang yang ada di Dewan Adat Kabupaten untuk ikut serta di dalam ini. Ini kan mengatasnamakan lebih banyak daripada kasih duduk anak-anak adat di para adat untuk kita bicara suatu perubahan di Provinsi Papua. Untuk itu saya sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Timotius Murid, bahwa segala sesuatu khusus di Provinsi Papua kita harus lewat MRP, karena MRP yang harus mengeluarkan rekomendasi menyetujui atau tidak itu ada di MRP, karena ada terperwakilan kita dari kabupaten kota yang ada duduk di Lembaga Kultur Papua, yaitu MRP. Jadi kalau MRP yang menyetujui, maka kita rakyat semua harus ikut menyetujui. Kalau MRP itu menolak, maka kita harus ikut juga menolak. Karena kita tidak bisa paksakan, karena segala sesuatu kita harus berikan kepercayaan kepada perwakilan kita yang ada dulu di MRP. Karena itu, saya harap kepada seluruh pemerintah, baik gubernur, wali kota, dan juga para bupati di Provinsi Papua dan Papua Barat, kita harus menjaga ekstensi kita, kekompakan kita di Provinsi Papua. Ibarat sapu satu ikat. Jadi kalau MRP menyetujui, maka kita ikut menyetujui. Tapi kalau MRP itu menolak, maka kita itu menolak, karena
MRP itu menerima aspirasi dari akar rumput untuk bisa menyalurkan itu. Jadi saya harap kita harus mekarkan dulu kabupaten itu. Syarat-syarat pemekaran itu dulu, kalau kabupaten itu sudah ada 8 sampai 10 kabupaten, maka syarat pemekaran provinsi itu akan jadi. Kita tidak bisa paksakan provinsi dulu, karena kita harus mekarkan yang sudah kita perjuangkan dulu, supaya masyarakat di Kepulauan Yapen bisa dapat menikmati ekonomi karena sudah ada kabupatennya. Ya baru Timur Jauh itu harus jalan dulu. Ini belum jalan, kita paksakan provinsi. Maksudnya ini kepentingan siapa di kabupaten ini? Saya harap itu sebagai anak asli, karena kalian tidak pernah merasa bahwa kalian korban dari tanah adat di kabupaten ini. Kita anak asli dari 7 suku Yawa Onat, khusus di Mantuga, jantung kota ini, orang tua kami pernah berjuang kasih tanah untuk 1 Mei merah putih berkibar untuk semua orang Papua dan Nusantara, bahkan pernah kan jadi pemimpin di atas tanah Papua. Saya kasih contoh, Eliezer Bonai jadi gubernur pertama di Irian Barat, diasingkan ke Belanda dan mati, debunya dikembalikan ke kampung halamannya. Dan Samratulangi, gubernur pertama di Sulawesi, baik utara sampai Sulawesi Selatan, tapi diasingkan ke Serui. Dan sampai hari ini sejarahnya masih ada bekas rumah pengasingan. Dan kita anak-anak asli yang punya kota ini tidak pernah mereka melibatkan kami untuk duduk bersama untuk bicara pemekaran Provinsi Papua Utara ini. Mereka mengatasnamakan kami yang ada di Kepulauan Yapen. Kami marga yang mendiami kota ini, terus terang saya menolak, dengan tegas saya menolak. Karena Kabupaten Baru belum disahkan resmi, Kabupaten Timur Jauh belum disahkan resmi, termasuk Waropen, Wondumi, Sisare belum ada. Karena itu anggarannya sudah keluar. Terus anggaran-anggaran itu sudah dipakai, terus siapa harus bertanggung jawab dengan anggaran itu? Apakah kita jadikan persoalan dengan mereka yang menggunakan uang tersebut untuk pemekaran kabupaten tersebut? Ini kan harus dilihat jeli. Jangan paksakan dulu provinsinya. Provinsi itu untuk kepentingan siapa? Kalau provinsi dipaksakan, pastinya orang dari luar akan datang sebanyak mungkin untuk menguasai pekerjaan di Provinsi Papua. Kita libatkan dulu kabupatennya dulu. Kabupatennya sudah jalan, memenuhi kriterianya. Sudah berapa kabupaten syarat di wilayah Teluk Cendrawasih baru kita maju untuk bicara tentang Papua Utara ini. Saya harap itu. Jadi jangan kita paksakan. Semua bermuara di MRP. MRP yang punya keputusan. Karena itu kita percayakan, kita pilih masyarakat untuk perwakilan duduk di sana. Untuk apa? Apakah mereka duduk jadi bunga-bungaan saja? Mereka itu kepanjangan tangan dari aspirasi masyarakat akar rumput di setiap distrik, kampung, dan juga di kabupaten kota di Provinsi Papua. Jadi saya harap supaya kita harus berpacu pada perintah Undang-Undang Otonomi Khusus. Kalau MRP katakan bisa, kita sama-sama dorong persoalan daerah otonomi baru. Tapi kalau MRP menolak ini, berdasarkan aspirasi akar rumput dari masyarakat, jangan dipaksakan. Karena kalau paksakan ini jadi kepentingan siapa? Begitu, saya harap ini. Oleh sebab itu yang saya inginkan di kabupaten ini, kita minta kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, baik Bupati, Ketua DPR dan seluruh perangkat DPR-nya, menyetujui Kabupaten Yabaru harus jalan dulu. Terus Timur Jauh harus jalan, karena itu dananya sudah keluar, itu APBD. Anggaran-anggaran itu sudah digunakan oleh tim kerja, tim pemekaran. Terus sekarang dipaksakan ini, kira-kira ini kepentingan siapa? Saya harap itu. Karena saya juga pernah terlibat untuk sebuah pemekaran. Waktu itu kita bicara pemekaran Irian Jaya Tengah itu, saya bersama mantan Bupati periode 2099 sampai Pak Dr. Andus Pilipona itu ini. Saya pernah terlibat di dalam pemekaran ini. Ini foto barang bukti saya. Saya bersama tim, kita pernah juga menghabiskan APBD 2003 dan 2004 untuk sebuah pemekaran Irian Jaya Tengah.
Namun sampai hari ini semua tidak teraspirasi dengan baik. Jadi saya harap jangan kita paksakan dulu. Mari kita bicara tentang syarat pemekaran. Kampung sudah berapa, distrik sudah berapa, kabupaten sudah berapa, baru memenuhi kriteria untuk kita dorong sebuah provinsi, sehingga merekrut sebanyak mungkin pegawai negeri orang asli Papua untuk mereka menduduki daerah-daerah pemekaran. Karena syarat pemekaran itu dilihat dari monografi, geografi, dan kependudukan, termasuk dia punya PAD-nya. Itu. Jadi kita tidak bisa paksakan seperti itu. Yang saya minta sebagai anak asli yang punya jantung kota Serui yang disebut kota perjuangan merah putih ini, saya minta dengan resmi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua DPR, Ibu Ketua DPR RI, dan juga Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, termasuk Bapak Lukas NMB di Provinsi Papua, kita berpacu pada sebuah rekomendasi MRP. Karena rekomendasi MRP itu dia punya bobot nilai ilmiahnya, karena itu sebuah aspirasi yang datang lewat MRP untuk harus ada persetujuan, ada rekomendasi. Jadi kita tidak bisa mengatasnamakan rakyat Papua. Saya anak asli yang mendiami kota Serui, yang juga korban dari sebuah hak kami dari turun-temurun moyang kami, yaitu tanah adat yang kami kasih sekian kepada pemerintah daerah, baik dari pelabuhan Serui yang khusus di wilayah kota Serui yang kota 3 kilo ini. Saya merasa bahwa selama kepemimpinan 8 bupati definitif ini, mungkin di zaman Bapak Pilipona kami pernah dilibatkan, tapi zaman bupati-bupati ini kami tidak pernah dilibatkan sebagai orang asli yang punya kota. Terus kami ini jantung kota, kami korban tanah, terus untuk apa? Orang lain yang pergi mengatasnamakan di Jakarta sana atau rakyat Papua, tidak pernah mereka ajak kami orang asli yang punya kota ini ibarat orang Betawi untuk kami duduk sama-sama supaya bicara tentang Papua itu seperti apa. Jadi saya sangat tidak setuju kalau mengatasnamakan. Saya mau mari kita duduk di para adat dulu, bicara bagaimana tentang Papua dalam kesejahteraannya dulu. Ekonominya sudah bagus tidak? Pendidikannya sudah bagus tidak? Terus aspirasi rakyat maunya apa? Kita harus ambil dari akar rumput, masyarakat akar rumput. Jangan kita mengatasnamakan, tidak boleh. Itu saya pertegas. Karena itu kami punya orang tua, ada orang pernah berjuang. Dan negara memberikan penghargaan kepada mereka, mereka punya SK, ya, SK Pembela Kemerdekaan yang ditandatangani resmi oleh Soekarno dan Hatta, SK Pepera, SK Trikora, SK 45 dan SK yang namanya Veteran Republik Indonesia. Jadi mereka mati, mereka juga dikuburkan dan diupacara secara resmi oleh Merah Putih, dan mereka dimakamkan. Jadi saya harap pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, tolong baik Yapen Barat, Yapen Timur, anak-anak adat yang tahu adat itu, tolong hargai kami yang ada di jantung kota ini. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalian tidak punya sesuatu dalam kota ini. Kalian tidak pernah merasakan namanya korban daripada sebuah pembangunan. Kalian tidak kasih tanah untuk kabupaten ini jadi. Kami, anak asli, saya berani bicara ini karena saya merasakan itu. Jadi tolong segala sesuatu yang kalian buat itu melibatkan kami jantung kota ini. Saya pertegas. Karena 1 Mei 63 kami kasih tanah untuk Merah Putih berkibar. Akhirnya semua orang pakai pangkat kebesaran, baik jadi gubernur, wali kota, sampai jadi bupati dan camat, sampai jadi kepala kampung. Kami anak asli tidak pernah berambisi untuk jadi bupati atau ketua DPR di kota ini. Saya lihat itu. Karena undang-undang menjaminkan. Supiori jadi anak asli Biak jadi, Waropen anak asli jadi bupati. Kami mana? Jadi saya minta jangan bikin hal yang aneh-aneh di kota ini. Tolong koordinasikan baik, melibatkan kepala suku, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan melibatkan akademisi, supaya kita sama-sama bicara. Jangan mengatasnamakan, supaya kita bicara untuk mekarkan
Yapen Barat dulu. Itu keinginan saya, mekarkan Kabupaten Yapen Barat, mekarkan Kabupaten Timur Jauh, supaya Serui jadi kota madya atau wali kota. Itu baru kita menuju syarat sebuah provinsi yang benar. Ini dipaksakan, ini kepentingan siapa? Kepentingan 1-2 orang yang ada di sini? Tidak. Duduk bicara bersama-sama sebagai anak adat di negeri. Harus tahu adat itu. Saya juga pernah dilibatkan untuk bicara pemekaran ini zaman Pilibona jadi Bupati Kepulauan Yapen. Dan kami pernah ketemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sotarjo Suryaningrat. Kami dari tim peduli pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah dengan Kabupaten Kepulauan Yapen di Senayan tanggal 17 Mei 2004. Ini foto saya. Barang bukti saya bersama dengan Pak Werimon, Martinus Werimon. Dan ini tim delegasi kami yang kami ketemu di DPR RI. Ya. Jadi saya bisa katakan bahwa saya pernah berjuang ya, saya pernah berjuang. Saya pernah juga ikut berjuang dalam sebuah pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah. Tapi sampai hari ini gagal. Dan kemarin pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mau mekarkan Yapen Barat, Yapen Timur, sampai hari ini juga belum jalan. Jadi saya minta supaya jangan kita membangun sebuah mimpi yang tidak jelas. Kita harus bangun sesuatu yang jelas, mekarkan dulu kampung, mekarkan dulu distrik, baru kita mekarkan sejumlah kabupaten yang ada di Teluk Cendrawasih, dan itu bagian dari syarat yang kita dapat ajukan untuk mekarkan sebuah provinsi Papua Utara. Sehingga benar-benar sebuah administrasi negara tentang sebuah pemekaran itu resmi. Ya? Dan undang-undang otonomi khusus untuk orang asli itu sudah jelas bahwa mama Papua asli, bapak Papua asli, anaknya Papua asli baru didorong jadi pimpinan gubernur di Provinsi Papua, baik gubernur dan wakil gubernur. Itu syarat dari sebuah undang-undang otonomi khusus. Jadi saya harap apa yang disampaikan dalam dialog Pak Lukas Timotius Murif di Jakarta selama beliau berada 2 minggu di sana itu resmi, dan kita harus dengar bahwa beliau tidak bisa bicara sembarang karena itu dari akar rumput dari seluruh masyarakat Papua, baik Papua dan Papua Barat. Jadi tolong kita mekarkan sesuatu itu, ajak semua masyarakat adat untuk duduk bicara sehingga tanya mereka kamu maunya apa, supaya itu nurani mereka yang keluar itu yang harus diterima dan disalurkan, bukan mengatasnamakan. Saya anak asli yang paling tidak mau kalau kita mengatasnamakan, karena itu juga Tuhan marah. Tuhan marah kalau kita mengatasnamakan. Tapi kalau bicara transparan benar bahwa ini betul-betul dari akar rumput, dibuktikan dengan dokumentasi fakta yang ada di lapangan dalam sebuah sejarah di Provinsi Papua. Saya terima kasih karena hari ini saya bisa komentari ini supaya publik, masyarakat Yapen Waropen, masyarakat Papua dan juga masyarakat Nusantara yang ada di Provinsi Papua semua bisa mendengar aspirasi komentar saya, karena bicara tentang provinsi ini saya pernah ikut berjuang sampai ke Jakarta tahun 2003-2004, dan itu kita sampai hari ini tidak pernah terjawab seperti itu. Jadi kalau kita paksakan lagi, sedangkan kabupaten belum jalan, 2 kabupaten itu Timur Jauh dan Jabaru. Kalau ini sudah jalan, supaya kita merekrut pegawai negeri sebanyak mungkin. Itu harapan saya. Sehingga hari ini saya minta kepada Dewan Adat, saya minta kepada perwakilan-perwakilan yang kemarin ke Jakarta itu, jangan mengatasnamakan masyarakat Kepulauan Yapen. Saya harap sebagai anak negeri jantung kota ini, saya anak Betawi jantung kota, saya minta karena kalian tidak pernah memberikan kontribusi tanah sedikit pun dalam kota ini, sejengkal pun kepada siapapun. Kami anak asli sampai mati pun kami kasih 2 meter untuk kubur baik Nusantara dan Papua. Jadi saya harap jangan mengatasnamakan rakyat Papua dan khusus masyarakat Kepulauan Yapen. Karena semua orang berlutut
pagi, siang, dan malam untuk berdoa tentang Papua ini. Jadi terima kasih. Itu yang perlu saya komentari sebagai anak asli di Provinsi Papua, khusus Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga semua yang hari ini mendengar apa penyampaian saya ini, tolong dikaji secara baik, dan supaya kalau mau bikin sesuatu, jangan bikin secara diam-diam, tapi ajaklah kita duduk di para adat untuk dialog bersama. Terima kasih. Tuhan memberkati.